Omim palayung gambreng. Nah, Kajut duluan. Nah, dah. Berarti Dodi terakhir ya. Kajut duluan pertama ya. Iya, Dodi, Sinta, kita sapa teman-teman di rumah dulu yuk. Yuk. Halo teman-teman di rumah, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Buat bunda dan juga ayah hebat yang setia menemani teman-teman kelas 3, semoga selalu diberi kesehatan dan semangat dalam mendampingi teman-teman belajar di rumah ya. Dot, untuk mulai belajar hari ini, biasanya kita awali dengan apa? Berdoa dulu dong Kak, supaya belajar hari ini bermanfaat buat kita. Teman-teman di rumah, ayo kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, seperti biasa, kita akan awali belajar kita dengan melakukan olahraga ringan dulu ya. Yuk, teman-teman di rumah, ikuti gerakan Kajul ya. Yuk. Gerakan pertama, buat kedua tangan kalian seperti ini, lalu kita dorong ke depan. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya, lipat tangan kiri kalian seperti ini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gerakan terakhir kita putar bagian ankle kita ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Gimana? Sinta, Dodi, sekarang badannya udah lebih rileks kan? Udah dong, yuk kita mulai belajar yuk Kak. Ayo. Dodi, kamu lagi nungguin apa? Lagi nunggu tukang sosis goreng lewat Kak, tapi kok dari tadi nggak dateng-dateng ya? Kayaknya udah semingguan gak lewat deh. Mungkin penjualnya jualan di tempat lain. Ya padahal aku pengen banget. Gimana kalau kita minta bunda aja untuk masak sosis gorengnya? Wah, ide bagus tuh Sinta. Selain lebih hemat, sosis buatan sendiri lebih higienis dan juga lebih sehat, Dot. Gitu ya Kak. Oke deh kalau gitu. Ya udah, kalau gitu kita cari bunda di dapur yuk. 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 Tuh, bunda lagi ada pesanan makanan. Kalian, iya nih, agak dadakan sih. Tapi ya mau gimana lagi, namanya dapat kerjaan, masa mau ditolak? Bunda dapat pekerjaan. Bukannya bunda itu pekerjaannya ibu rumah tangga ya Kak? Iya, betul Dodi. Bunda itu ibu rumah tangga. Tapi bunda juga berprofesi sebagai juru masak atau koki. Koki. Karena bunda bisa masak dan banyak orang suka masakan bunda, bunda akhirnya membuka jasa sebagai koki masakan rumahan, Dot. Jadi ketika ada yang pesan, baru deh bunda masakin pesanan mereka. Oh gitu. Nah, profesi juru masak atau koki itu termasuk produsen makanan, Dot. Bener juga ya, kan produsen penghasil barang. Berarti produsen makanan maksudnya menghasilkan makanan ya Kak? Ya, betul Dot. Kak, aku mau tanya dong. Aku sering dengar panggilan chef untuk seorang juru masak. Bedanya chef sama koki itu apa sih Kak? Bedanya ya? Bedanya sebetulnya sama aja. Itu artinya juru masak. Hanya beda istilah aja. Chef itu istilah juru masak dalam bahasa asing. Karena banyak tempat makanan yang tamunya turis, maka chef itu dijadikan istilah umum sebagai juru masak. Tuh, bunda udah jelasin. Berarti sekarang Sinta udah paham kan ya? Sudah Kak. Terus ada lagi nggak ya
profesi tentang produksi makanan? Ada Kak, tukang sosis goreng keliling. Betul kamu Dot. Karena abang sosis goreng keliling itu mengolah sosisnya sendiri, itu bisa disebut dengan produsen. Tapi kalau hanya menjual sosisnya, itu disebut dengan distributor. Oh iya Kak, kalau memang tukang penjual makanan keliling dan koki atau chef sama-sama produsen makanan, kenapa harga makanan mereka berbeda? Misalnya mereka sama-sama buat nasi goreng, kenapa harga di restoran tempat chef itu bekerja dan harga di tukang nasi goreng keliling berbeda ya Kak? Oh, kalau itu bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah pemilihan bahan bakunya. Ya kan, Bun? Iya, bahan baku pembuatan makanan itu beraneka ragam, tergantung bahan-bahan yang digunakan. Ada yang dari bahan-bahan alami, dari tumbuh-tumbuhan, ada juga yang menambahkan dari bahan kimia, tapi aman juga untuk dikonsumsi. Oh iya betul, kalau bahan bakunya murah meriah, kayak beli di pasar, itu akan membuat makanan yang dijual lebih murah. Tapi kalau beli bahan bakunya di pasar swalayan yang besar, itu akan membuat makanan yang dijual lebih mahal. Oh, kayaknya seru juga ya jadi chef kalau besar nanti. Kalian tuh tadi kesini mau ngapain sih? Mau bantuin Bunda ya? Ini loh Bun, tadi si Dodi mau sosis goreng dan mau minta bantuan Bunda untuk masakin. Tapi karena Bunda lagi sibuk, kayaknya nanti aja ya Dot ya. Atau kamu mau icip donat buatan Bunda aja? Boleh diicip kan Bun? Boleh aja, masih ada sisa pastinya. Ya, padahal aku nggak pengen makanan yang manis-manis. Aku pengennya makanan yang asin-asin. Kayak sosis goreng, Kak. Tak kenal maka tak sayang. Kamu kayaknya mesti ikut buat bikin donat deh, biar kamu tahu gimana rasanya donat buatan Bunda. Ayo bantuin Bunda aja kalau gitu, bulatin donatnya ya. Bunda bisa aja kalau minta bantuan ke kita. Pastinya dong, daripada nunggu tukang sosis yang nggak tahu kapan datangnya, iya kan? Bener juga ya. Gimana kalau kita sambil membatik, Kak? Wah, boleh banget. Sembari kalian mencetak donatnya, kayaknya punya bacaan yang mirip banget kejadiannya sama hari ini. Asik, berarti kita mencetak donat sambil membatik ya, Kak? Membaca itu asik. Asik kan? Membaca kali ini adalah membaca interaktif. Teman-teman di rumah cukup mendengarkan dan menyimak ceritanya ya, agar nanti bisa menjawab pertanyaan saat sesi tanya jawab. Kue ulang tahun Widi. Penulis Cecilia Chris Mariana, ilustrator Arinalia Nila. Ulang tahun Mbak Widi. Nenek pasti membuatkan kue lezat untuknya. Coba lihat bawaan nenek. Itu bahan-bahan untuk membuat bubur merah putih. Bubur. Mbak Widi tampak kecewa. Mbak Widi tetap menginginkan kue. Bagaimana kalau dibeli saja? Nenek tersenyum. Nenek tetap akan membuat bubur. Mbak Widi ingin warnanya coklat. Mbak Widi ingin ada hiasan putih. Mbak Widi ingin ada buah ceri di atasnya. Nenek tersenyum dan mengiyakan. Aku dan Mbak Widi terkejut. Bisa ya? Didihkan beras dan masukkan santan. Setelah menjadi bubur, pisah jadi 2 bagian. Masukkan gula merah ke salah satu bagian bubur. Daun apa ini? Oh, itu daun pandan untuk mewangikan bubur. Aku senang membantu nenek. Hei, nenek sedang membuat apa? Bentuknya seperti kapal. Akulah kapten kapal. Asik, sudah matang. Kata nenek, bubur merah putih itu untuk memperingati hari lahir. Ini untuk Mbak Widi. Aku mau coba. Nambah, Nek. Mbak Widi jadi ingin mencicipi. Selamat ulang tahun, Mbak Widi. Selesai. Tuh, Don. Jadi, kalaupun kamu makan donat, kamu nggak akan kepengen sosis goreng lagi. Makan yang ada aja ya. Iya ya, Kak. Aku nggak kepengen banget sih. Nah, yaudah. Sambil kalian terus menyetak donatnya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jawab pertanyaannya yang Kak jelasin ya. Iya, Kak. Baik, pertanyaan pertama. Siapa saja yang ada di dalam cerita tadi? Jawabannya, Mbak Widi, neneknya, dan adiknya. Yap, betul. Widi, nenek, dan adiknya. Pertanyaan selanjutnya ya.
apa masalah yang dihadapi Widi di dalam cerita tadi? Gimana? Ada yang tahu nggak? Dodi mungkin? Widi ingin kue ulang tahun, tapi nenek membuatkannya bubur merah putih. Nah, iya betul. Ini mirip banget sama Dodi tadi. Giliran pengen makan sosis goreng, Bunda malah bikin donat. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara nenek mengatasi masalahnya? Nenek membuat bubur merah putih yang lezat dengan hiasan menarik. Widi menyukainya. Iya, betul sekali. Kalau gitu sekarang kita masuk ke kota baru. Kosakata baru. Coba, kosakata baru apa aja yang kalian dapatkan dari bacaan tadi? Bahan-bahan, Kak. Bahan-bahan itu adalah barang-barang yang dibuat menjadi satu benda tertentu. Bisa kamu kasih contoh kalimatnya nggak sih? Ketan, santan, dan daun pandan adalah bahan-bahan untuk membuat bubur. Ya, betul. Daun pandan untuk mewakilkan buburnya. Ada lagi nggak? Coba, Dodi. Ada, Kak, bubur. Bubur. Bubur itu makanan lembek dan berair yang dibuat dari beras, kacang-kacangan, dan sebagainya yang direbus. Coba contoh kalimatnya apa, Dot? Bubur merah putih buatan nenek enak sekali. Bagus banget. Ada lagi nggak? Kue, Kak Jo. Kue atau kudapan atau makanan ringan yang bukan makanan utama. Kue biasanya bercita rasa manis atau ada pula yang gurih dan asin. Kalau Sinta, ada lagi nggak kosakatanya? Matang, Kak. Matang berarti sudah masak atau sudah dimasak. Nah, Bunda ada donat yang sudah matang nih buat teman belajar kalian. Wah, asik, Bun. Makasih ya. Dan ini, Bun, donat yang sudah kita cetak. Tinggal digoreng deh. Nah, terima kasih ya Dodi. Yaudah, kalian belajar lagi ya, dilanjut. Bunda mau masak lagi ke dapur. Oke, Bunda. Nah, untuk kata kue dan juga matang, coba teman-teman di rumah bikin kalimatnya ya. Tuliskan di buku kerja kalian dengan huruf tegak bersambung. Ayah dan Bunda hebat, jangan lupa untuk memeriksa jawaban teman-teman ya. Kak Sinta mau kemana? Ini Kak Sinta mau menemani Bunda ke pasar. Disuruh Bunda untuk belanja beberapa kebutuhan. Wah, pas banget nih. Sekarang saatnya estimasi, berestimasi, dan berhitung. Oh gitu. Ini Kak Sinta juga punya daftar belanjaan yang perlu dibeli. Kalau misalkan aku hanya membawa uang Rp10.000, apakah uangku cukup untuk membeli semua yang ada di daftar belanjaan tersebut? Jika cukup, berapa kira-kira uang kembalinya? Jika tidak cukup, apa yang harus kubatalkan pembeliannya? Gimana teman-teman? Uang yang dibawa Kak Sinta cukup atau tidak cukup ya? Jelaskan jawabanmu. Gimana, Dot? Apakah uang Rp10.000 cukup untuk membeli semua keperluanku? Menurut aku tidak cukup, Kak. Oh ya? Mengapa? Karena uang Rp10.000 nilainya sama dengan Rp5.000 ditambah Rp5.000. Sedangkan uang Rp5.000 nilainya sama dengan Rp2.500 ditambah Rp2.500. Atau bisa juga dengan Rp3.000 ditambah Rp2.000. Nah, di daftar belanjaan Kak Sinta yang harganya sesuai dengan nominal yang aku sebutin tadi adalah tahu seharga Rp2.500 dan buncis seharga Rp2.500. Lalu ada tempe seharga Rp3.000 dan juga wortel seharga Rp2.000. Segitu aja sudah Rp10.000, Kak. Jadi jawabannya tidak cukup ya? Lalu apa yang harus dibatalkan pembeliannya, Dot? Bayam, Kak. Wah, hebat ya, Dodi. Bagaimana dengan jawaban teman-teman di rumah? Jawaban kalian cukup atau tidak cukup? Jo? Bunda bisa tukar uang nggak?
uangnya Budia buat bayar donatnya, pecahannya besar sekali. Bunda nggak ada kembaliannya. Bisa nggak? Sebentar ya. Wah, Jul lagi nggak punya pecahan kecil, Bun. Aduh, gimana ya? Dodi punya, Bun. Wah, kamu ada uang dari mana, Dot? Ya dari uang celengan Dodi lah. Oh iya, Bunda mau nukar berapa? Ini 50.000 rupiah. Oke deh, sebentar ya Bun. Ditukar sama berapaan ya? Uang yang hendak ditukar Bunda senilai Rp50.000. Uang Rp50.000 nilainya sama dengan 2 lembar Rp20.000 ditambah 1 lembar Rp10.000. Ini Bun. Dodi, Bunda minta maaf ya, tapi ini masih terlalu besar. Ada lagi nggak yang lebih kecil dari ini? Oh gitu ya. Ya udah deh, Dodi tukar lagi. Pecahan 20.000 aja deh, ditukar sama pecahan yang lebih kecil ya. Oke. Rp20.000 ditukar sama berapa uang ya? Rp20.000 sama dengan Rp10.000 ditambah Rp10.000. Bisa juga Rp10.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp5.000. Atau bisa juga Rp10.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp1.000. Bunda mau pecahan yang mana ya? Kasih pecahan yang banyak aja deh. 1 lembar Rp10.000, 1 lembar Rp5.000, 2 lembar Rp2.000, 1 lembar Rp1.000. Ini Bun. Makasih ya Dodi. Ini yang Bunda butuhkan. Ya udah, Bunda kasih kembali dulu ke Budia ya. Wah, tadi Dodi keren nih, Sin. Bisa menukarkan uang Rp50.000 dan Rp20.000 dengan pecahan yang lebih kecil. Iya ya, bahkan tadi pecahan Rp5.000-nya juga dipecah lagi ya, Dot. Jadi Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp1.000 kan, Dot? Iya Kak, siapa tahu nanti Bunda membutuhkan pecahan yang lebih kecil. Maka uang Rp5.000-nya aku pecahkan lagi tadi. Nah, karena sekarang udah pada ngerti, sekarang giliran Kak Jo kasih latihan buat kalian dan juga teman-teman di rumah. Oke, Kak. Tadi kan Bunda jualan donat nih. Misalkan satu donat dihargai Rp2.000 dan kalian mesti beli dengan menggunakan 3 uang koin. Berapakah nilai masing-masing koin? Sinta, Kak. Ya, Sinta. 1 koin Rp1.000 dan 2 koin Rp500, Kak. Iya betul. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan kedua. Tadi kan Dodi pengen banget sosis goreng. Semisalkan harga sosis gorengnya adalah Rp5.000 dan Dodi membayarnya dengan 4 lembar uang kertas, berapakah nilai masing-masing uang? Dodi Kak. Ya, Dot. 3 lembar uang Rp1.000 dan 1 lembar uang Rp2.000. Iya betul. Nah sekarang yang terakhir. Kalian mesti cermat ya dengan pertanyaannya ya. Bunda membeli kentang seharga Rp8.000 dan wortel seharga Rp5.000. Bunda lalu membayar dengan 3 lembar uang yang nilainya berbeda. Berapakah nilai masing-masing uang? Sinta, Kak. Dodi Kak. Ya, Sin? Uangnya Bunda 1 lembar Rp10.000,
1 lembar Rp2.000, terus 1 lembar Rp1.000. Gimana kamu bisa tahu, Sin? Harga kentang ditambah harga wortel. Dijumlahkan jadinya Rp13.000, Kak. Baru deh kita tentukan uang kertasnya. Jika ada 3 lembar, jadi Rp10.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp13.000. Yeay, keren Cinta. Nah, teman-teman di rumah, yuk coba ajak orang yang di rumah untuk berlatih menukar uang seperti yang dilakukan Cinta dan juga Dodi tadi ya. Nah, Cinta, Dodi, pelajaran apa aja yang udah kalian pelajari hari ini? Aku belajar tentang produsen makanan, Kak. Di mana tukang masak, juru masak, bahkan seorang chef termasuk di dalamnya. Nah, kalau Dodi udah belajar apa aja hari ini? Kalau aku sudah belajar menukar mata uang dengan beberapa mata uang lainnya yang sama nilainya, Kak. Bagus, kalau udah bisa menghitung uang, berarti harus bisa berhemat ya teman-teman, yang bisa menabung, seperti Dodi. Nah, teman-teman di rumah, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Tanpa makanan, kita tidak akan bisa beraktivitas dengan baik dan benar. Beberapa makanan perlu diolah supaya mempunyai cita rasa yang bisa dinikmati banyak orang. Semua orang bisa mengolah makanan. Semua orang bisa menjadi produsen makanan, termasuk kalian. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Besok kita akan jumpa lagi di acara yang sama. Di mana lagi kalau bukan belajar dari rumah. Oh iya, teman-teman, jangan lupa untuk terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Dadah. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu apa? Dudi dong, Kak. Oke. 3, 2, 1. Kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Ada tempe goreng, ada ayam goreng, semua yang digoreng. Oseng. Sayurnya pilih saja, semua ada di meja. Ada sayur bayam, ada tempe bacem, awas pedas sambelnya. Masih kecil makan disuapin, mau mimi mama yang buatin. Sudah besar harus bisa bantu mama kerja di rumah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.